Nah, Enggak, mau foto aja Pak. Ya, berikutnya Ibu. Bisa bantu? ya ini dia. Tadi dong. Semuanya nanyain mau kita psikolog. Bukan ya? Ini apa ya? Nggak identik. Kapan? Yang ke Bapak resmikan waktu Minggu itu ya? hari Senin. Oh, Hari Senin Sabtu. nggak? Hari Sabtu. Sabtu ya. Tanggal 3 September. Kita lihat deh. Nanti ada nomor telepon Jadwal. Ada. dan nomor HP. Ya, kita lihat. Makasih ya. Dari Rusun Komorbin Pak, Kenapa? permohonan kami. Dulu kan saya kirim satu-satu. Ini nggak usah, kirim sapi aja. Iya, Udah masukin dulu Iya. kita lihat ya. iya Pak. Pak, mau minta Pak. Mohon Pak. Udah rapi Komarudin sekarang. Sudah Pak, dalam renovasi Pak ini. Terima kasih ya. Yang Pelambi. Jelek. Pinang. Ini Iya, dimasukin aja Pak. nanti di. Kami dari PT Jaya. Iya. Status itu Pak. Soalnya dia nggak nyimpen kalau di WhatsApp. Apa lagi ini? Jadi harus Ada ini Pak, kami pedagang, kami teraniaya di sini karena hak kami Ini dirampas. ibu ya? Mama saya Pak. Oh ibu. Mama saya. Ibu siapa? Pedagang juga? Pedagang juga sama. Dagang apa ya? Sayur mayur. Saya mau yang Saya kata Kenapa sih ini masalahnya? masalahnya kami udah aktivitas tapi pembayaran sudah tapi kami tetap disegel dan Kan cash kan, pakai cash kan sekarang kan? iya, Debit. CMS. Nggak bikin apa nggak bikin? Sudah bikin semua Pak. Terus? buktinya. Nah, saya ngeri nanti di sini ada pembagian Pak. Tulis nomor teleponnya deh. Oke. Saya cek Iya. Iya. nomor HP-nya. Eh. Saya ngomongin ke Biro Pasar Jaya, saya mau tahu masalahnya apa. Kalian nggak bandel kali? Kalau bandel nggak mau bayar kali? Bayar Oh, aja bayar aktivitas. Ribet. Hah? Iya. Oh, udah cek ya? Ini Pak. Iya. Nggak over ke orang lain? Enggak Pak. Malahan Nggak boleh over kredit ke orang apa? Over sewa loh. Iya. ini Pak. Kalau over sewa kami usir. Nggak usah saya Coba, tanda ntar tangan. saya Saya cek. mau telepon ini siapa? Nama siapa namanya? Ini Ibu. Tulis nama ibu. Biar kami cek gampang hubungin. Ya. Tapi kalau bohong aku nggak bantuin loh. Iya pasti Pak, nggak bohong Pak. Mesti cek loh. Iya, itu sedikit ada penyimpangan. Benar. Oke, kalau orang saya salah, saya yang pecatin. Tapi kalau ibu kalau yang bohong, saya nggak bantuin. Ibu situ aja ntar saya linknya. Jadi ambil telepon ke situ si Arif. Saya Pak, silakan duduk aja dulu. Warga Cirebon. Nah, Tapi mantan teknisi pesawat yang mana sudah lama di Merpati Airlines terus ke Singapura. kamu mau ngapain? Maksudnya setelah saya coba melamar di domestik lagi sini karena umur susah kalau boleh saya ke Jakarta di maintenance-nya Oke, ya. masukin aja. Dikasih yang penting jujur aja Pak. Ini dari Singapura Yang penting 9 terus tahun. nomor HP Bapak, ya. nomor teleponnya. Dia terlin. Jadi langsung WhatsApp ke si Pn Jakarta ke biro. Nomor teleponnya ya. Bapak tinggal di Cirebon sekarang. Cirebon Keluarga? keluarga di Cirebon Pak. Oh, Cirebon juga keluarga. Saya kan 255 Pak. Oh, saya nggak tahu ada batas umur nggak ya? Harusnya nggak ada ya. Di Ada maintenance. masih satu kuliah Pak, itu aja hubungan. Itu coba aja. Ya. Saya kasih tahu dulu. Ya. Ntar saya tunggu situ. Silakan. ya. Bapak dulu, juga Pak. bisa masukin surat ke mereka juga ke musim kita. Ya double. Ya. Pak Ahok saya tulis 6 kolom judulnya Ahok dan Gus Dur keturunan Cina. Tulis tujuan tulisan ini supaya orang tidak memandang rendah keturunan Cina karena orang keturunan Cina itu banyak memajukan Indonesia diantaranya Titiek Puspa, Ateng, terus pendiri Sri Mulat, terus Gus Nuril pendiri pondok pesantren dan penyebar agama Islam di Pulau Jawa itu sebagian besar keturunan Cina. Nah, Ini mendingan saya tanda tangan kasih Bapak. Ini apa kasih saya? enggak ini untuk Bapak aja. Baik. Makasih ya. Terus jadi ini sudah mau pamit ke Semarang. Ini saya cek dulu. Iya, iya, iya. Terima Makasih kasih. ya. Saya Pak dari kantor Jakarta Barat.
penguasaan tanah saya dikuasai sama orang yang bukan dari saya. Saya diajukan ke wali kota dan sampai ke Jakarta Utara sudah proses sampai sempat keluar surat perintah bongkar. Oh, ini ada HGB semua ya? Sudah hak saya. Cuma saya udah ajuin ke sana ke wali kotanya sampai surat perintah bongkar, surat peringatan udah dikeluarin. Orang dudukin Cuma belum rumahnya. dieksekusi ya. Ada kosong Pak. Cuma sekarang dipakai. Kok bisa dudukin orang di lama nggak tahu? Jadi ada. Udah lama ya? Iya. Enggak, baru 2 tahun. 2 tahun? 2 tahunan. PBB atas nama orang tua saya dari tahun 79. Harusnya lapor polisi gitu. Dia mesti gitu, kalau sengketa gitu kita nggak bisa tangani. Bukan sengketa sih, karena sertifikat nggak double atas nama kita doang. Enggak, maksudnya tinggal usir, lapor polisi usir dulu. Iya, cuma kemarin kan jalur Udah berapa rumah? nggak ada rumah. Terus nomor HP deh. Terus nomor HP-nya ya. Saya udah ada di sini Pak. Ada nomor HP-nya. Kita ada. Oh iya, ini saya ini langsung mana ya? Lu langsung hubungin wali kota utara. Karena kan butuh instruksi Pak, Lu beri ke wali kota utara harus bela yang punya tanah di cek ini. Ini sertifikat udah lama belum? udah Berapa lama sertifikatnya? udah 4 tahunan ya. Tapi Makanya dari 79 kita yang nguasain Pak. maksud saya yang kuasai ini pertama siapa? Orang tua saya. Nah, terus kenapa bisa dikuasai orang lain? Jadi memang kan tanah kosong. Nah, pada saat 2000 Orang tua masih hidup. masih hidup. Nah, kita Saya khawatir ada juga kasus gini loh. Orang baik-baik di kampung dia tinggal, mafia tanah dapatin sertifikat terus suruh kita usir. Salah juga kita. Oh enggak Pak. Buktinya kan saya punya dari PBB. Jadi kamu ngomong ke si Tahun itu deh, 79 udah ada ke wali kota deh, kalau yang punya dia yang dudukin tanah harus dibantu diusir gitu. Tahu, ini udah seperti rapatnya berapa kali dengan RT RW setempat lurah camat. Lu langsung WhatsApp aja langsung ke wali kota pakai handphone saya. Bilangin ini harus kalau dia benar harus usir orang dudukin tanah dia. Ya. Bapak kontak aja deh orang saya. Pak, saya dari Karang Taruna yang kemarin ngasih surat sama proposal ke Bapak minggu lalu, gimana yang soal ulang tahun Karang Taruna? Ya kita Dapat oke dukungan aja, SK jadi dari- kalau kita SK nggak bisa. Gitu. Enggak, maksudnya enggak ya. Maksudnya gimana Pengertiannya gimana Pak? pengertian kan Kalau wali ini kota gimana, Bang? wali kota kan kemarin kan ngaran Kabak Ekonomi ngaran kita. Kamu buat surat rekomendasi surat Kalau dukungan. kota tua kita nggak kasih gitu. Bukan, bukan kota tuanya Pak, jangan kayaknya Pak. Maaf, ada alamat Bapak belakang Pak. Kamu langsung dengan KPK-nya aja. Ini Pak, ini lokasinya Pak, jalan Ini cekek. kan udah penuh sekarang. Iya, di belakangnya. Tapi Enggak. dia ngasih Pak. Sekarang udah penuh dengan Sama kaki PKL. lima. Iya. Kita mau pindahin. Kita ngadu depannya Pak. PKL kan kita ke sana kemarin. Pas pintunya. Pas pintunya PKL pas pintunya. Kita ada ujung temboknya itu Pak. Nah, itu masih luas Pak, masih bisa Pak. Paling mau sewain lapak juga kan. Loh, enggak Pak. Enggak bisa. Akomodasi kita gimana Pak? Lapak juga masalahnya. Kita nggak mau kasih. Kalau pengertian dukungan Bapak Makanya Nah, ini maksud betul Bapak nggak? gimana? Kalau menurut kami ya kalau mau bikin proposal ini nggak usah dukungan kita, Anda jalan. Jalan Sewa. aja. Kalau Anda mau sewain lapak cari duit, masalah saya. Nggak bisa saya. Berarti dengan udah ada surat wali kota ini kan mendukung nih lewat Ya, studi dia sosial. mendukung Udah. aja. Ini kalau kalian bikin lapak ini, sewain orang berapa hari jadi masalah. Ciptain lapak baru, bisa itu yang masalah. Oh, itu masalah. Sama kayak Monas dulu. Iya Pak. Pemuda datang, Pak, nggak usah biaya Pak, kami bikin festival ini Pak, festival itu Pak. Ah. Iya benar, lu nggak salah festival, lu mau oke aja. Siap, Pak. Masalahnya semua Monas lu jual lapak, Yamaha lah, Honda lah, ya nggak bisa kalau kayak gitu. Ya kalau dari situ kan Cari ada, duit intinya. ada bantuan dari UMKM juga. Makanya kalau yang UMKM masukin aja ke PKL kita. Iya, nggak ada itu. Makanya kamu ngomong ke UMKM aja cari batasan seperti apa. Ini cari uang. Oh, bukan ini kan perayaan nih ulang tahun Karang Taruna Nggak masalah kalau perayaan. Pertanyaan saya, orang mau jualan situ, lapak itu bayar nggak sama lo? Pasti bayar, itu yang kita nggak kasih. Lo mau perayaan aja, cari sponsor. Tapi sponsor masyarakat lo mintain duit, itu pasang lapak-lapak itu yang masalah. Enggak Pak, untuk anggarannya bukan duit, kita berupa barang dukungannya. Material. Maka itu kita nggak tahu. Saya pengalaman lah, orang cari duit dengan cara itu. Saya bilang aja ya, kalau satu jalan saya kasih izin tutup, kamu bikin festival, kaya kamu. Orang bayar 1,5 juta semalam. Kamu sewain 150 juta. itu nggak dominan Pak. Yang di situ waktu yang Iya, saya kirim makanya surat artinya kan Anda mengakui itu akan menjual lapak itu. Kita nggak Nah kasih. misalkan kan di situ ada surat dari Kabak Ekonomi ada minta dukungan Makanya sekarang gini kan, lighting kayak gitu. maksud saya kan gini, itu yang saya bilang nggak boleh. Kita hitungnya susah banget.
Udah kamu tarik duit dari orang sponsor, kamu minta lagi semua dinas support kamu lagi. Kita nggak tahu uangnya seperti apa akhir masuknya, kita nggak mau. Saya di sini 1 rupiah pun nggak boleh tarik. Itu yang masalah. Kalau kamu mau bikin acara gitu ya, pinjam lapangan, kita sih oke-oke aja. Tapi kalau udah daerah PKL kita nggak kasih. Sama kayak Monas sama sekali saya bersihkan, ya nggak apa-apa. Nggak bisa lagi. Tapi beda lagi kalau cuma kita pakai tempat doang, acara doang, dan gantung Iya PKL. makanya sekarang saya tanya kan, orang nggak mau sponsor, tanya kasih lapak apa enggak, terus bayar duit apa enggak. Kamu bilang enggak, saya mana tahu buktinya. Artinya begini, kalau memang ada yang di situ punya UMKM booth-nya, ya kan, kita Kita tidak akan nggak libatkan. akan libat gitu, itu masalah. Makanya saya bilang untuk apa gitu, mengganggu kita yang Anda bikin. Anda itu satu bikin, nanti semua minta loh tempat itu. Rusak sisi PKL kami. Kita sama PKL udah berantem setengah mati. 500 orang dikasih angin 1.500, beranak pinak. Udah nggak bisa itu. Kayak kamu pintar ngomongnya kan, Pak ini udah bilang dukung saya loh. Bayangin kalau saya ada rekomendasi kamu bilang ini gubernur dukung loh. Aku udah hafal lah kayak gitu ya. Buat perubahan, terus buat koordinasi. Alhamdulillah sudah bisa koordinasi ke Jakarta Udah ngomong ya. Udah ngomong Pak. Jadi udah juga Pak. Ini kita Terus HP kamu lah, jangan ganggu. Oh ini udah, HP itu sudah. Udah langsung bikin ya. Kamu yang anak UI itu ya bukan ya? Iya Pak. Ini alhamdulillah udah jadi Pak. Sudah bisa langsung dipakai. Bisa langsung pakai dong kamu? Sudah bisa bikin Pak. dong. Ya, cuma saya lagi bingung masalah publikasinya aja seperti apa Pak. Oh langsung aja di diklat. Kita perintahinnya Kominfo, perintahin semua. Makanya aku suruh hubungin kamu ya. Karena mohon maaf Pak, kemarin kan almarhum Bu Mary. Oh. Iya, makanya saya belum sempat melanjutkan ke beliau Pak. Iya. Ya, ini Sama kemudian si Sri. saya- Oh menikah? Iya Pak, 24 September. Ini yang kamu ya? Ini calon Pak, ini saya Pak. Oh kamu anak polisi ya? Iya Pak. Gimana sih bu kamu? Sekarang lagi masih kembali ke Intel Pak. Habis sekolah di Lemhanas Pak. Dirjen itu bintang 2 Pak? Di bagian itu ya, di bagian sekolah. Enggak, kemarin baru habis sekolah Pak, baru habis sekolah. Jadi menunggu penempatan Pak. Iya, Pak. Nggak usah Pak. Oke. Makasih banyak Pak. Dari ngajarian, rapid, kalau Bapak bisa pakai redaksi atau siapa, bisa pakai ini. Oh, Iya. iya. Nama saya ini teman kerjaan saya. Oh. Gimana mungkin dong? Saya bisa nonton, tapi saya bisa dipakai di sini. Oh. Ya, aku ngomong ke teman-teman ya. Iya, siap. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Aku memang nggak relevan ya. Semoga sukses Amin. kaki. Kasih. Kasih. Ayo, mau foto kamu? Oh iya Pak. Foto di kamera. Masnya di sini ya. Kameranya mana? Kenapa? Oh, kena di sini. Iya. Dulu saya di Pluit. Di Pluit mana? Yang diri nama Oh, saya. saya sering dulu kamu istri saya. Saya sama Punya ibu apa? Ayo foto. Yang di Muara Karang itu. Oh iya, Horizon. Iya. Ya? Bang Erikson berapa dia? Saya akan mendirikan nama. Sampai sekarang besar. Jadi langsung potong naik kartu. Jadi kita beli pabrik besar banyak, ibu belinya murah. Kita itu maunya pedagang itu ada pembinaan, Iya. bukan seperti ini. Tapi sekarang udah ngelakuin kok. Ini kan masih manajer bawah, pelan-pelan diganti. Orang pasar lama nggak bisa pakai, kita banyak. Orang lama pasar nggak. Pagi Pak. Pak Rawajati Pak. Ada Bung Retna sama Pak Sarif. Wah, masuk sini dulu nih. Rawajati tanya sama wali kota nih. Mereka lagi katanya udah DPRD semua udah tahu. Udah sosialisasi jelas ya. Saya mau kerjakan aja. Ya saya nggak tahu, makanya saya tes aja wali kota beres nggak, masa semua mesti saya. Itu lokasinya mau diberesin sama rel kereta api atau mau diberesin? Saya nggak tahu, saya tanya sama mereka. Tapi laporan ke Bapak untuk Mereka mau ngembalikan fungsi, bikin macet segala macam. Sama itu hijau kan. Dia bilang lapor gitu ya, silakan aja saya bilang kalau kalian. Saya mesti lihat kan wali kota bisa nggak kerjaan satu-satu. Oh jadi Bapak serahkan langsung semua ke Bapak? Iya kita lihat dulu, kita bisa tahu kan dia eksekusi benar atau tidak, pertimbangannya gimana.
Sebagian ditaruh di pasar kan. Pasar Jaya kan kita juga banyak mengusir orang sekarang. Jadi kalau kamu punya kios lebih dari satu, kecuali kayak yang butuh 2 ya, kita akan usir. Persis kayak rumah susun. Jadi Pasar Jaya pun bentuknya dari inkubator kayak rumah susun untuk nolong orang-orang yang nggak punya usaha gitu. Ada syaratnya Pak. Kalau kamu dagang otomatis sama juga waktu kamu dagang, kamu digeser ke rusun, kamu langsung dapat kios. Kecuali kamu yang belum pernah ya dagang. Sebenarnya sederhana semua kan inkubator sebetulnya. Itu yang niatnya nolong. Kamu tanya apa, Ratna? Iya tadi di lapangan ada Bu Ratna sama Pak Sarif Pak. Ya tuh, Bu Ratna mana ada nggak? Ada di mana-mana kok. Kayak Sarif juga begitu kan? Ya udahlah. Pak, KPUD itu sempat mengimbau untuk tidak mengisi dulu dalam ketat karena untuk Dia udah ngomong sama saya tahun lalu. Minta sama saya jangan ada bongkar-membongkar lah, nanti repot. Terus saya jawab, patokan saya bukan soal pemilihan. Kalau soal pemilihan saya lebih baik gak usah dong baik-baikin. Supaya mereka simpati sama saya. Kamu lihat aja, hampir semua yang kita mau tertipkan kan datang. Yang punya asal bukan Ahok gitu loh. Itu kan ngilangin pemilih saya namanya kan. Sekarang kan IKTP. IKTP kan gampang sekali untuk melacak dia pilih dimanapun. Nah dia dipindahin kemana saja juga nggak apa-apa kok. Selama ada TPS dia tinggal daftar. Boleh nggak orang yang tidak terdaftar di situ tapi ada IKTP bisa daftar? Bisa dicek namanya. Jadi saya sampaikan pada KPU DKI sama Pak Panwaslu atau itu Bawaslu ya DKI, saya bilang patokan saya bukan soal dekat atau tidak pemilihan, rusunnya siap atau tidak. Kalau siap saya dorong terus. Itu aja patokan saya. Ya semua yang main politik ya lapor aja lah. Orang kita kalau kamu kerja di operator nggak benar kok. Sekarang saya tanya kalau yang pegawai-pegawai yang lama mau belagu-belagu, emang Transjakarta beres dulu. Begitu kita masukin orang dari luar, mulai pemberhentian dikerasin, didisiplinin, mulai berontak. Ya sekarang saya tanya, Transjakarta beres nggak dibandingkan dulu sama sekarang beres kapan? Sekarang Transjakarta Agustus kemarin telah mencapai 11,58 juta penumpang. Dari dulu hanya 5 juta, 6 juta setengah mati. Nah ini terus naik, kalau Juli kan liburan, agak turun dikit. Tapi itu hampir capai 12 juta target kita. Yang dulu targetnya mau tahun berapa capainya. Sebenarnya nggak bisa. Kita harus masuk, mobil kan dilemparin, kita dampingin mobil-mobil yang tua di jalur di luar koridor dilemparin. Timpuk aja, naik motor nggak apa-apa. Pasti lu ketangkap juga, ada berapa kali sih kamu berani nimpuk mobil Transjakarta. Ya lama-lama juga tangkap ya kita penjarain habis kamu. Nah ini jadi memang kurang ngajarnya kadang-kadang gitu. Komnas HAM terus. Kita mau tawarin Anda 3,5 UMP, tapi ada aturan kerjanya dong, ada disiplin kan. Ya udah, tuntut aja kamu mau apa. Jadi pecat ya pecat aja udah. Saya nggak tahu, kita nggak pecat semua juga. Yang masih mau bekerja baik, sama kayak food station Cipinang. Dulu pernah nggak harga beras stabil di Jakarta? Kita punya food station, nggak pernah stabil. Ini kenapa stabil dari tahun lalu? Kita masukin orang dari luar, yang nyolong nggak benar, semua kita pecat-pecatin. Kita suruh berhenti baik-baik atau kita penjarain. Itu udah baik hati. Dosa lama kamu saya nggak mau proses, tapi jangan mulai lagi. Ajukan berhenti baik-baik. Jadi memang nggak ada pilihan kayak pasar sekarang. Ribut juga orang kan. Yang ribut mungkin punya kios banyak. Pecat-pecatin juga ganti orang. Protes juga. Alasannya apa? Kenapa masukin orang baru? Kita pasar ini begitu banyak manajer yang pantas jadi direktur, jadi apa? Saya tanya sama Anda, Pasar Jaya beres nggak puluhan tahun di DKI? Cuma bisa kerja sama pengembang aja, ya kita masukin yang benar. Ya marah kamu, ya marah ya kita lawan, nggak ada pilihan. Ini kan Dharma Jaya juga begitu. Waktu kita masuk, dulu potong sapi nih, begitu keluar dagingnya bisa nggak jelas tuh jumlah kilonya. Masukin orang luar, ribut juga, tuntut juga. Jadi memang ya sama di sini kan, ini aku juga dikerjain di sini kok. Gitu nyaman dulu ngangkut sampah aja 400 miliar kok, sewa truk 400 miliar, buang sampah tanah kita 400 miliar. Urusan sampah di sungai bisa 1,2 triliun, muter lagi di hulu, buang lagi. Ya sekarang saya potong, ya kamu marah kan. Dulu berapa triliun buat bersihin saluran penghubung. Tiap kali hujan tersumbat, ditanyain masa perawatan sudah selesai Pak. Tiap kali kerja musim hujan. Begitu kemarau buntu lagi, kan kemarau buntu lagi. Nah sekarang kita kerjain sendiri, saya tanya, titik-titik genangan banjir di Jakarta berkurang banyak nggak sekarang setelah kita kerjakan sendiri?
berkurang banyak. Dulu tuh nggak ada yang terhubung semua. Jadi ya orang ya digitunya pasti marah. Pak, Menteri Pendidikan katanya mau koordinasi sama Bapak soal pembangunan sekolah di DKI yang kemarin kan ditunda karena yang konsolidasi itu Pak. Itu udah ada koordinasi sama Bapak belum? Mungkin suratnya belum masuk. Kita udah mau kerja, kita udah panggil Wika, karena saya udah kumpulkan kontraktor. Jadi kita udah katakan kita nggak mau kecil-kecil konsolidasi, kita langsung mau lelang langsung besar saja ada berapa sekolah. Kalau yang dapat abal-abal saya nggak mau. Tapi tahun ini kan Pak, Ada yang dikerjain, ada yang enggak. Tapi ada yang dikerjain juga. kalau nanti kira-kira pemerintah pusat bisa bantu apa? Ya bantu nasihat saja lah. Untuk bantu dana mungkin langsung di Nggak ada lah, nggak ada. Makanya kasih itu, bos sertifikat. Kita malah pengen punya konsep sekolah-sekolah itu dibuat tinggi saja kayak swasta. Supaya bisa gabung TK, SD, SMP, SMA gabung. Pak, terkait dengan surat lamaran ini, kapan ya Pak akan? Nanti tanya sama Dirlantas. Saya sih bilang kalau merah maksimum 500.000, nanti bisa terjadi calo segala macam main di lapangan. Kita tahu lah kalau tilang motor gimana kan, datang situ nggak usah sidang, kamu cek aja di lapangan. Nah saya bilang itu nggak bisa kapok orang. Kalau mau kapok ya langsung tilang biru. Bapak sudah menginstruksikan untuk Sudah ngomong, kalau Dirlantas mesti ngatur juga, ya samsat apa, kan bukan wilayah saya. Pak, target dari Jakarta sendiri untuk bisa mengalihkan ke masyarakat yang masih menggunakan kendaraan pribadi ke Kasih bus yang enak. Makanya tadi Jumat besok saya mau coba bus yang pakai sofa nih, yang pakai busa, supaya empuk. Kita kan mau beli 152 bus ini. Ini juga jalurnya itu lebih panjang daripada Metro Mini. Supaya orang bisa duduk dua-dua gitu hadap-hadapan. Jadi perempuan naiknya juga enak. Aman kan berdiri satu aja. Gak usah berdiri dua orang nanti yang ambil kesempatan lagi. Satu orang. Hah? Ini yang masih tinggi, ini masih sekelas. Saya nggak tahu. Saya pesan kayak gitu udah datang satu model. dari mana? Kalau lower deck akan datang 152 kalau nggak salah. Itu Mercy, Scania, Volvo. Pak, kan udah ada kenaikan jumlah naik Transjakarta gitu. Ada penurunan signifikan juga nggak sih atau sedikit lagi kendaraan pribadi? Saya nggak tahu, tapi kalau kita lihat dari park and ride kita di pasar Minggu, beberapa dari perumahan-perumahan memang turun. Misalnya contoh ya, dulu kamu nggak pernah kebayang orang Pandai Indah Kapuk, Pluit, Pandai Mutiara mau naik bus. Nah sekarang mereka mulai naik bus. Nah kita juga mau coba lagi Sunter, Kelapa Gading, Pondok Indah. Nah kita mau kasih bus yang lebih baik. Nah gini aja lah, nanti tunggu di sidang MK aja lah, berdebat sama orang di media nggak ngerti hukum ngapain. Di situ aja kita debatnya. Kapan Pak tadi Pak? Nggak tahu, kan kita nggak tahu diterima atau tidak legal statement. Ya kalau saya lihat dari presidennya Gubernur Lampung sebagai pribadi yang sedang menjabat gubernur itu diterima. Nah, kita tinggal lihat kan MK ini baik banget dia punya notulen, tapi zamannya Pak Jimmy Asidi kan dia udah set itu baik ya. Kita ngomong apapun langsung mesin otomatis mentransfer menjadi notulen tertulis. Itu buatan anak kita orang Indonesia juga. Nah lalu semua surat masuk kan ada di websitenya. Tinggal kamu Google lihat itu keluar semua tuh. Dia berita ngomong apa kita cari aja di situ. Tinggal belajar nyontek aja bentuk surat ngajunya kayak apa. Ya bener. Jadi Bapak nyontek itu ya? Ya contek aja. Jadi kita lihat kan dulu si Gubernur Lampung yang berhasil diterima ngajuin suratnya pakai kalimat apa ya? Pakai pasar berapa ya? Ya disuruh cari aja. Temu nih, suruh stop ketik deh. Jadi pengacara ini kan kalau terus ragu kita kirim ke WA ke teman-teman kita yang hukumnya nggak kan banyak juga teman-teman kita. Tanyain, tanya sama dia, ini bener nggak kira-kira kayak gini? Udah diminta ya? Ya, teman di WA grup aja mau ngomong apa? Kita bikin WA grup, aku pengen kayak gini di kalimatnya, oke nggak? Udah oke, masukin. Misalnya contohnya dia debat gini kan ada teman-teman, Pak, kalau Bapak nggak kampanye kan menghilangkan haknya untuk mengetahui visi misi Bapak nanti. Oh kalau gitu, ada mereka itu cantumin aja putusannya tanpa menghilangkan hak warga untuk mengetahui visi misi. Nah udah, ya kayak gitu aja kita diskusi dengerin kan. Yang kita lempar nih ke teman-teman grup kan dia berdebat sama dia terus baca-baca. Oh iya masuk akal juga. Kita tes lagi.
Ya gitu aja kerjanya. Pak, kenapa nggak menemukan untuk nggak bayar pengacara dan kemudian statusnya? Ya hemat duit lah. Kan kita juga belajar kan, supaya belajar kan enak, hadapi sendiri, baca sendiri kan. Sekali-sekali acting jadi pengacara tuh. Siapa tahu kalau udah gak jadi pejabat ada yang mau ngajak main film jadi pengacara gitu. Pak, antisipasi pemotongan daun Pak, DKI Pak dari pusat. Kita memang nggak pernah punya DAU. Di DKI tidak pernah mendapat DAU. Jadi banyak orang tuh nggak ngerti. Orang berpikir DKI itu dapat uang dari pusat, nggak pernah dapat gitu. Kita nggak ada DAU, kita nggak ada DAK, nggak ada uang-uang gitu. Kita tuh hanya ada pembagian 20% dari pajak penghasilan yang kalian bayar. Kalian kan kerja nih, dipotong nih banyak penghasilan. Masuk ke pusat itu 20% punya kami. Nah, gue pengen banget bangun banyak apartemen-apartemen harga kos supaya kalian itu pada tinggal di Jakarta, KTP Jakarta. Supaya apa tuh nggak? Supaya kalian bayar pajak masuk ke saya lagi 20 di DKI gitu. Pak, tapi pusat camp itu ke daerah-daerah tepat ya sih Pak? Menurut Pak? Tergantung, karena masalah arus kas kan. Kalau saya bicara dengan Ibu Sri Mulyani itu masuk akal. Daerah dikirimin duit, itu banyak, teriak-teriak duit. Tapi daerah sendiri nggak pakai, duitnya didepositoin lagi ke bank. Padahal kita pemerintah ngutang-ngutang duit nih, mau cari duit. Dikasih kamu nggak pakai, kalau gitu udah. Saya tetap kirim pada kamu, istilahnya Ibu Sri itu, pinjam dulu deh, kan arus kasnya. Kamu kan makainya kan baru akhir tahun atau tahun depan. Ya udah duitnya jangan kamu parkirin di deposito tuh. Ini duit kan mahal kita kelola, kita pakai dulu untuk yang membutuhkan. Jadi saya kira udah benar. Ibu Sri Mulyani akan terus potong. Ini persis kasus DKI. Pak Presiden sudah tahu persis. Persis DKI dulu saya sinyalir karena mau masukin pokir-pokir nggak bisa nyolong dari tempat lain, dia ngarang-ngarang penghasilan. Dia seolah-olah tuh penghasilan itu gede. Saya kita tanya, bisa dapat nggak tuh duit? Nggak bisa. Makanya saya yakin Ibu Sri Mulyani akan terus kurangin ini. Jadi penghasilan kita masih disesuaikan lagi. Sekian tahun kita naik-naikin terus. Padahal itu nggak ada duitnya gitu loh. Nah ini mesti disesuaikan. Nanti pengeluaran gimana? Masih efisiensi. Sama kayak DKI. DKI kan kita potong terus nih turun nih. Tapi sebetulnya pekerjaan di lapangan lebih banyak. Karena ada perjalanan, seminar, pemahaman, macam-macam yang nggak masuk akal itu kita potong. Bisa percetakan, wah puluhan ratusan miliar. Apa percetakan sosialisasi? Lu taruh aja website. Ya kan taruh di website kita. Kalau cari di Google juga ketemu kok. Kasih kertas-kertas bungkus kacang rebus loh. Pak, Asosiasi DPRD seluruh Indonesia kemarin minta naik gaji Pak dan tunjangan. Saya nggak masalah mereka mau naik gaji. Sekarang yang penting saya bilang ada pembuktian terbalik harta pejabat. Jangan gaji udah naik masih main-main. Itu yang nggak boleh gitu loh. Jadi kalau gaji mau naik profesional boleh. Pembuktian terbalik dan transaksi non tunai itu. Bisa kita ikutin, daftarin harta kamu di mana. Yang gaji kecil mau bilang Alfat semua. Nggak lucu juga gitu loh. Nah itu juga mesti fair. Ya kita harus bikin lapangan tanding. Banyak juga anggota DPRD yang jujur, yang rajin. Sekarang juga masih store partai. Makanya saya juga kan dulu diusul dari Mendagri juga kan dari pemerintah pusat. Partai politik dikasih dana abadi deh. Bukan dananya, dana abadi taruh di Mendagri, bunganya dipakai. Biasanya kalau masing-masing kita taruh 1-2 triliun, satu partai yang lolos nih. 2 triliun aja dia punya 10 miliar. Kalau 10 partai cuma 20 triliun, duitnya nggak hilang, depositoin di Mendagri. Anda pakai itu bunga. Jadi nggak lagi minta sama anggota-anggota. Dan siapapun bisa jadi ketua umum partai. Karena begitu kamu terpilih ketua umum, kamu punya deposito 2 miliar. 2 triliun, 10 miliar lebih. Untuk membiayai operasional partai kamu tiap bulan. Itu bisa sehat. Jadi nggak bisa cuma nuntut satu pihak, ini yang nggak beres. Kita mesti kita cukup ketat udah sekarang. Nah kita mulai kejar, bukan hanya di lokasinya, kita kejar sampai pemasok. Baik kemarin sudah dapat di Bogor pemasok mie. Ya sekarang kita ada targetnya adalah pemasoknya. Kalau yang kecil-kecil susah, dia juga ketipu. Nah makanya kita juga mulai minta mereka ada tanda BPOM taruh di Smart City, nanti di aplikasi masyarakat kalau mau belanja di PKL nanti kalau lihat itu kalau nggak ada BPOM kita sarankan jangan beli. Nah kalau ada tanda BPOM pun kamu mesti cek aplikasi benar nggak ada. Kalau nggak benar kan semua terdaftar. Nah kita mulai mensosialisasikan itu. Pas selama ini kan masih ada obat-obat palsu yang. Kalau obat-obat kita udah tahu sarangnya di mana, Jatinegara, Pramuka. Kita kan dapat dengan polisi, kita kan mulai tangkapin.
Kita harus berani bongkar. Benar-benar pasar jaya pun kita bongkar. Ya. Pak, lagi mengenai yang Transjakarta kemarin kan banyak pegawainya yang mau itu Komnas HAM. Itu mah nggak heran kalau kamu nggak bagus ya pasti kita keluarin. Kamu bagus gaji kamu naik kok. Dan tadi juga katanya mau protes karena gaji mereka kami di bawah UMR. Karena kan dia operator. Baik kita bilang kalau operator kamu mau perbaiki semua standar, kita kenakan 3,5 UMP yang gandeng. Jadi kalau kamu operator kamu nggak mau silakan melamar kepada kami akan beli bus baru kerja aja. Kita mau 3 shift kok. Sama ini belum ada koordinasi dengan Sudah, kalau kamu memang mentalnya nggak bagus ya kita nggak kerjain dong. Ya. Terima kasih, Pak.